collect myself. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, kasih applause buat Anda semua. Oke, siapa yang agent baru? Yang baru tahun ini gabung? Katakan. Oh, lumayan banyak. Berarti yang baru gabung pasti belum tahu saya ya? Oke.
Saya Wibisono ya, saya leadernya Pak Kando. Pak Kando adalah agent saya pertama kali yang saya rekrut di tahun 2006 ya. Setelah itu ya berturut-turut Elizabeth dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, kalau Pak Kando pernah direkrut dan akhirnya bisa buka kantor dan hari ini luar biasa sukses, berarti Anda semua yang duduk di sini juga punya kans yang sama, setuju nggak? Setuju ya? Oke, hari ini saya materinya judulnya adalah mana materinya? Nah ini, apa ini artinya bahasa Inggrisnya? Ini waktu kita. Sekarang waktunya ya, waktunya untuk apa? Fight. Teman-teman, saya setiap kali ngisi di agensi manapun, saya cuma ada harapan satu ya. Setelah saya ngomong, Anda bisa berubah ya. Kalau masalah sukses, setiap orang punya definisi sukses yang nggak sama ya. Ada orang yang mungkin dia bisa capai income 50 juta tahun ini, tapi dia bilang sama temennya, saya tahun ini gagal karena dia punya standar harusnya 100 juta ya. Tapi ada juga orang yang mungkin tahun ini baru 8 juta, dia udah ketawa-ketawa udah bilang dia sukses karena dia cuma punya standar 5 juta sebenarnya. Nanti teman-teman. So, sebelum saya mulai materi saya ya, saya kepengen kita samakan dulu standar sukses kita itu apa. Ya. Bagi saya, orang sukses itu bukan karena income-nya banyak juga. Yes, memang income banyak itu standarnya untuk orang sukses. Ya. Tapi orang punya waktu banyak itu juga standarnya orang sukses. Ya, tapi ada banyak orang waktunya banyak tapi nggak sukses. Kenapa? Ya justru karena dia pengangguran waktunya banyak, bener nggak? Tapi ya nggak sukses gitu ya. Nah, teman-teman, bagi saya sukses itu ketika pertama ya jelas income saya datangnya ratusan juta, tapi tanpa saya kerja lagi. Yang pertama. Yang kedua, sukses adalah ketika saya akhirnya bisa bikin orang lain sukses juga terhadap kesuksesan saya. Ya, kalau suksesnya saya nikmati sendiri, itu belum tentu sukses. Ya, saya beberapa hari ini, 5 hari ini saya benar-benar sakit yang aneh ya, cuman batuk aja biasanya bisa cepat sembuh. Ini belum sakit nemen sudah saya kasih Citromax, harusnya sudah sembuh. Tapi aneh malah lebih kacau, malah lebih sakit. Saya sendiri bingung, sampai nggak bisa tidur, sampai menggigil. Ya, akhirnya untuk supaya saya bisa ngisi di sini, saya udah ngomong sama Ida cari pengganti aja. Kalau nggak ada terpaksa saya ngisi. Nah, akhirnya kok Sabtu makin parah, saya ke dokter, ya ke dokter Haryono di THT. Nah, itu dokter luar biasa ya. Saya telepon jam 12, dia bilang terus pokoknya kesini dijatahi 20 orang. Lebih dari 20 dokternya nggak mau terima. Saya dapat urutan 18. Saya nunggu 4 jam setengah baru bisa masuk. Ya, supaya saya dapat obat dan hari ini bisa ngomong di depan Anda gitu loh. Ya, saya sempat hitung. Satu pasien itu 250.000. Pokoknya singkat cerita saya hitung kasar ya. Dokter ini pendapatannya 1 bulan bisa 300 juta saya hitung. Ya itu belum dari apoteknya loh ya. Itu apotek punya dia juga. Buktinya dan omsetnya cuma ngandalin dari apa? Dari omsetnya pasien. Karena begitu jam 4 tutup, apoteknya melok tutup juga gitu loh. Lucu ya. Padahal masih jam 4 sore. Nah, tapi bagi saya dokter ini belum sukses. Kenapa? Karena begitu dia nggak praktek dia pasti nggak dapat duit teman-teman. Ya, nah teman-teman, Anda yang hari ini masih paten, coba angkat tangan, saya mau tahu. Cuma 3 ya, lainnya full time semua. Coba dibalik pertanyaan. Yang full time angkat tangan. Ngaku. Yang nggak punya tangan, coba angkat tangan dulu ya. Soalnya banyak yang nggak ngaku. So teman-teman, saya cuma mau ngingetin Anda. Nah ini, ya, saya cuma mau ngingetin Anda bahwa ini adalah kisah kita nanti di akhir hidup kita, ya. Jadi ada satu survei yang benar-benar sudah dibuktiin, ya. Ini kebenarannya udah dibuktiin. Ketika usia 25, ya, ada 100 orang yang disurvei. Ya, gimana sih 40 tahun lagi orang Indonesia atau orang pada umumnya dia akan pensiun di usia 65. Ya, yang kita mau tahu adalah nanti usia 65 bagaimana, ya. Bentar, saya tak minum ya, saya terlalu keras antibiotik, gampang kering mulut saya. Oke, nah teman-teman Anda bisa lihat 40 tahun kemudian ketika dia usia 65, ternyata hasilnya seperti ini. 49 orang, saya ngomong dari atas saja, 1 orang, jadi 1% tok itu ternyata hidupnya kaya. Ya, 4 orang
ternyata statusnya keuangan mandiri. Artinya dia nggak kaya, tapi dia pokoknya bisa survive. Ya, dia bisa makan, tidur, semua dicukupi sendiri tanpa harus minta tolong orang lain. Dan ada 5 orang ternyata masih bekerja. Jadi Anda nggak kaget, ada beberapa orang yang sudah tua pun tetap kerja. Teman-teman, ada perbedaan antara orang tua yang bekerja supaya dia nggak nganggur dengan status yang di sini. Ini masih bekerja, artinya dia harus bekerja supaya dia bisa hidup. Ya. Dan yang 12, ternyata waktu ujungnya dia bangkrut. Ini yang paling bahaya. Yang ketika dia produktif, ketika dia muda, kelihatannya bisnis oke. Tapi begitu menginjak usia senja, mulai bangkrut. Ini kira-kira gimana lanjutannya? Pasti bakalan stres, habis itu klaim CCB. Bener ya? Karena orangnya stroke biasanya gitu ya. Nah, yang 29 ternyata meninggal dunia. Ya, artinya apa? Nggak semua orang umurnya panjang. Ya, dan yang 50% ternyata hidupnya di panti jompo atau ngandalin anak atau ngandalin sumbangan. Teman-teman, berarti kita semua yang duduk di sini, kalau anggap ini orang 100 gitu ya, berarti ada 50% dari kita yang pasti hidupnya bakalan kayak gini. Jadi, ya. Tapi berita bagusnya, ini survei bukan dikatakan survei terhadap 100 orang prudensial, bukan. Ngerti ya? Ini adalah survei terhadap 100 orang bukan prudensial. Ngerti maksud saya? Kalau ini harusnya 100 orang prudensial, mungkin ada 99 yang kaya, teman-teman. Kasih plus buat prudensial. Teman-teman, fakta ini harus Anda lihat, harus Anda perhatiin, karena ini bukan sembarangan survei loh ya. Ya, ini kenyataan beneran. Ini yang akan terjadi di dunia sana kalau Anda nggak ikut di prudensial. Ya, makanya saya bolak-balik ngomong sama tim saya. Anda yang hari ini jadi pegawai, harusnya Anda cermati kalimat saya, bener nggak ya? Anda kalau jadi pegawai, pasti kan ada jenjang karirnya juga. Ya, kalau Anda bagus, naiknya kemana gitu kan ya? Nah, Anda yang hari ini pegawai, cukup mikir gini aja loh. Anda cari orang yang di kantor itu, yang kerjanya paling bagus, ya, yang lebih senior dari Anda 4-5 tahun. Oke? Terus Anda cek, dia ini sekarang posisinya apa dan berapa penghasilannya. Artinya kalau Anda bekerja semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sekeras mungkin, serajin mungkin, ya udah hasilnya pasti seperti orang itu, bener kan? Mau apa lagi? Tapi itu pun Anda harus berharap orang itu 5 tahun lagi mati atau mungkin downgrade supaya Anda yang naik kan gitu kan? Kalau orang itu tetap hidup ya Anda susah juga loh. Bener ya? Mesti sewa orang untuk bikin dia mati dulu. Nanti ya? Nah, itu yang Anda jadi pegawai. Simpelnya kan gitu aja. Betul ya? Nah, tapi Anda yang hari ini kerja wira swasta, ya Anda juga harus kasih contoh. Simple. Anda cari orang yang mungkin bisnisnya sejenis dengan Anda, yang modalnya sejenis dengan Anda. Ya, pokoknya semua apple to apple harus. Ya. Nah, kemudian Anda lihat track record dia. Dia memulai usaha ini 5 tahun lebih awal dari Anda. Nah, hari ini usahanya dia jadi kayak apa? Nah, Anda bisa cek. Jadi Anda nggak usah mendahului, Anda nggak usah ikut ngoyo 5 tahun, tapi Anda udah tahu karena udah di role play. 5 tahun lagi jadinya kayak gitu, udah ada contohnya, role modelnya sudah ada. Ngerti ya? Nah, pertanyaannya, apakah itu yang Anda mau gitu loh? Apakah wira swasta yang sejenis itu yang Anda mau? Yang mungkin income-nya belasan atau puluhan juta, ya? Anda cek, atau mungkin yang Anda lihat, pusingnya setengah mati, stresnya setengah mati, itu tak yang Anda mau? Nah, kalau Anda udah pikir ini, terus Anda balik lagi, gimana kalau prudensial? Ya kan? Anda tanya, cek orang prudensial yang 5 tahun lalu, ya kan? Hari ini 5 tahun kemudian. Nah, Anda lihat nih role modelnya, jadi apa orang prudensial itu? Ternyata 100 juta per bulan misalkan. Kerjanya enak ya. Nggak pakai mikir utang piutang. Mobil ganti terus tiap tahun. Rumah baru lagi. Istri tok lama terus gitu ya. Nah, Anda baru cek gitu loh. Wah, kelihatannya saya mesti ambil putusan gitu. Ngerti ya? Jadi sebenarnya Anda orang-orang prudensial hari ini udah duduk di sini. Anda ini punya kesempatan yang luar biasa. Saya tadi setuju dengan doanya Elizabeth ya. Teman-teman, apapun agama kita, setiap hari kita itu bukan kebetulan. Setuju gak? Semua adalah rencana Tuhan.
Kalau Tuhan nggak kepengen Anda hari ini di sini, simple, ya, dibikin tabrakan aja Anda pasti nggak muncul kok. Benar nggak? Atau yang punya anak, anaknya sakit, mau soal Anda berani ke sini, anak Anda digeletak di rumah, nggak mungkin. Ada banyak cara Tuhan halangi kita untuk bisa hadir. Ada banyak cara untuk Tuhan tidak suruh Anda ke Prudential. Tapi kalau hari ini Anda sudah dikasih kesempatan di Prudential dan Anda tidak lakukan yang terbaik di bisnis ini, terus 5 tahun Anda tetap gini-gini, Anda jangan doa ngawur loh ya ke Tuhan Anda. Jangan ngomong Tuhan kok nggak adil ya, kok saya gini terus. Teman-teman, Tuhan itu adil. Kalau 5 tahun lalu ada banyak orang Prudential yang hari ini jadi HM dan 100 juta, harusnya kita semua duduk juga punya kesempatan ya? Bisa? Bisa. Anda semua yakin bisa? Bisa. Nah, kasih aplaus buat Anda. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini Pak Kando paling doyan ngasih ini, ya. Benar nggak? Pak Kando kalau ngomong mesti langsung tunjukin ini. Nah, saya juga mau ngingetin Anda. Teman-teman, kuadran kiri itu kan sebenarnya kita nggak mau. Tapi Anda nggak sadar, Anda banyak yang milih di kuadran kiri. Teman-teman, Anda tahu nggak, ketika Anda di Prudential, Anda bukan bekerja sebenarnya, tapi Anda berbisnis. Ada perbedaan antara orang mental pebisnis dengan orang mental bukan pebisnis. Ya, ketika Anda berani ambil keputusan di Prudential, Anda harus punya mental bisnis. Contoh, tadi siapa? Si Ibu MC kita tanya sama si yang closing, kesulitannya apa yang di Ponorogo ya? Dia nebaknya langsung apa? Oh, kesulitannya naik bis ya ke Ponorogo. Teman-teman, kenapa kok bisa tercetus seperti itu? Karena ada banyak orang Prudential nggak punya mental bisnis. Ada banyak agent tanya sama leader gini, kok aku sakjane ada prospekan kok, tapi di Palembang, ya apa ya? Lucu nggak pertanyaannya? Harusnya ya berangkat ke Palembang, beres kan? Ya, masalah tiket, masalah apa, ya itu bisnis. Sama kayak Anda hari ini buka toko. Begitu pulaan, masa langsung pede, langsung pasti besok laku semua. Nggak mungkin, teman-teman. Benar nggak? Teman-teman, ada perbedaan antara mental bisnis dengan nggak mental bisnis. Kalau Anda punya mental bisnis, Anda berani beresiko. Ya, orang yang hari ini berada di kuadran 1 itu karena mereka nggak punya mental bisnis, maunya yang pasti-pasti. Walaupun kecil nggak apa-apa, yang pasti akhir bulan dapat duit. Teman-teman, saya kasih Anda contoh ya. Anda kalau di Prudential pasti sukses tuh kenapa? Ini loh alasannya. Anda misalkan hari ini punya toko, oke? Yang Anda harapin apa sih di doa Anda? Tuhan kirim orang datang ke toko saya, betul ya? Tuhan udah kirim, tapi belum tentu orangnya beli, bener nggak? Loh, kalau hargamu nggak bagus, ya orang nggak beli, bener ya? Oke. Teman-teman, memangnya Anda nggak pikir toko sebelah sejenis dengan Anda juga berdoa loh, bener nggak? Maksud dia nggak doa, dia juga doa, bener ya? Tapi karena dia plus puasa, wah dia lebih kenceng doanya, ya? Otomatis Tuhan kirim customer ke sana atau ke kita? Sana dong, sana pakai puasa, kamu makan-makan, bener nggak? Nah, Anda ngerti resepnya? Doa dan berpuasa. Mulai besok Anda langsung ngajak istri Anda dan 2 anak Anda untuk doa dan berpuasa. Ternyata tetap nggak rame, tetap rame sebelah. Anda bingung, kok bisa ya? Tahu nggak kenapa? Sebelah anaknya 6, teman-teman. Ya, mereka doa dan berpuasa 8 orang, papa mama anak-anak. Anda pasti kalah, teman-teman. Ini joke, artinya apa? Anda nggak bisa mengandalkan cuma dengan doa toh. Ya, ada faktor X yang sangat besar ketika kita mau sukses buka toko, yaitu apa? Kita cuma bisa wait and see, nggak bisa apapun. Tapi ketika ada di Prudential, saya belum pernah ketemu orang ketuk rumah saya, ini Pak Wibi ya, Pak orang Prudential ya, tolong Pak, diajuin, saya mau ngajuin polis, nggak ada teman-teman. Ya, so bisnis ini bisa sukses dengan gampang. Kenapa? Karena tergantung kita mau nggak keluar ketemu orang. Kalau saya ketuk rumah Pak Rudi ya pasti keluar Pak Rudi lah, bener nggak? Kalau saya cari Agus ya pasti ketemu Agus. Tinggal saya mau nggak ketemu orang. Nah, so teman-teman, sukses nggak suksesnya Anda di sini, faktor X-nya cuma siapa? Kitanya tok loh. Tapi kalau Anda di bisnis lain, kita udah semangat nih, bangun udah paling pagi, tutup udah paling malam. Tapi kalau orang tetap nggak mau masuk toko kita, gimana mau laku, bener nggak? Ngerti ya teman-teman? Nah, tapi yang ketiga, yang kuadran 3 dan 4 itu adalah sisi dimana yang kita harapin. Nah, teman-teman, kalau kita mau kerja terus, ya kita ambil yang kiri, itu agent terus, ya.
Dia harus dapatkan income dari bekerja, baru dia dapat penghasilan. Tapi kalau Anda mau yang kanan, nah itu baru AM sama SAM. Ini contoh nih. Nah ini, yang B itu kalau Anda sudah jadi UM, SUM, AM itu baru yang kanan atas, yang B. Tapi kalau Anda sudah jadi SAM, AM-nya udah banyak, cucu AM-nya udah banyak, nah itu loh Anda mungkin boleh masuk kategori yang I. Kita semua pasti tujuannya kepingin ke I gitu. Teman-teman, Anda mulai sekarang tolong ya, jangan menghina diri Anda sendiri. Ya, jangan pernah Anda punya pikiran, Pak, itu kan Pak Wibi, saya nggak bisa. Itu kan Kanho, saya nggak punya bakat kayak Kanho. Teman-teman, kalau kita bicara bakat, hari ini mungkin kalau orang yang dulu jadi guru SMP, SMA saya, mungkin nggak akan nyangka kalau saya akhirnya jadi kayak gini. Ngerti ya? Zaman dulu, setiap ada pelajaran membaca aja, saya pasti ngilang kok dari kelas. Semua, kenapa? Karena saya takut ditunjuk untuk baca. Dan guru saya mesti ya bencana, kok ya mesti suruh saya membaca gitu. Ngerti ya? Mesti gitu, karena ingat kalau dulu kita masih sekolah ya, nggak tahu di sekolah ada. Pelajaran bahasa Indonesia kan mesti baca ya, yang bab 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 gitu ya. Nah, supaya murid itu semua menyimak, dulu kan mesti gini, orang yang enak baca, stop, ganti Rocky, kan gitu kan, suruh nyambung gitu loh maksudnya. Saya ini ya juga sudah berusaha pura-pura nyimak supaya nggak ditunjuk. Tapi guru mesti sengaja suruh saya baca. Dan dia tahu padahal saya kalau baca, pasti gagapnya kumat, nggak bisa baca lagi. Nah itu yang bikin saya malu. Akhirnya apa? Setiap pelajaran bab itu, pasti saya ngilang guys. Nggak apa-apa dihukum, nggak apa-apa, saya nggak pernah takut dihukum. Bayangin, masa kayak gitu menjadi speaker? Nggak mungkin toh, ya kan? Saya dulu kalau presentasi aja, ketemu orang, dredegnya ampun-ampun. Yang ngomong sampai kertas mau sobek yang bagian bawah, yang karena keringetan, karena kuat gitu ya. Tapi karena kepepet, akhirnya jalani terus. Hari ini ngomong kayak gini pun lancar. Tapi teman-teman, Anda percaya nggak? Saya kalau ngomongin yang selain prudensial, hal baru, saya gagapnya kumat lagi. Serius, ya. Kemarin waktu ke Malaysia aja ya, anak saya cuma mau beli kartu, ya. Saya ini mau ngomongin dia beli kartu gitu, cuma mau ngomong gitu aja sebenarnya, simple, gampang maksudnya. Dalam hati udah kesusun bahasa Inggrisnya itu udah kesusun gitu. Cuma mau ngomong loh, nggak bisa keluar. Serius, sampai akhirnya saya suruh ipar saya ngomong, kamu ngomong, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena saya nggak tiap hari beli, anak saya kartu chip, bener nggak? Nah, tapi kalau ngomongin tentang ini saya lancar teman-teman. So teman-teman, Anda jangan remehin diri Anda. Di Prudential semua orang bisa berubah. Ya, asal Anda nikmati prosesnya aja. Ya? Oke. Nah, teman-teman, Anda pasti tahu ini juga. Ini kan BOP kita kan? Benar nggak? Ya. Coba Anda lihat. Dengan tren seenak ini, loh, kok bisa kita semua nggak lari teman-teman? Saya kasih Anda satu perbandingan ya. Siapa yang hari ini nggak mau duit 5 juta? Gak ada loh. Siapa yang mau duit 5 juta? Semua mau kan? Oke. Saya kasih contoh nih, misalkan Anda semua sekarang berdiri semua di belakang, misalkan gitu ya. Semua. Saya kasih Anda uang 5 juta di depan. Saya mau tanya, ya. Ini dijawab beneran loh ya. Semua bersaing. 5 jutanya di depan. Saya mau tanya, ada yang mau nyerah? Terus Pak, aku gak melo Pak, pasti kalah. Ada nggak? Pasti ada. Saya yakin pasti ada kok yang mental begitu. Dia pasti ngomong, Pak, gak melo Pak. Oh, Irwannya gede sama ngono, dia bisa kejar. Bener kan? Pasti menang Irwan. Bener kan? Anda pasti ngomong, Anda lihat, wah tidak, ngomongin kayak ngono Pak, kalah Pak. Saya yakin dari 100 orang, mungkin 20 orang sudah langsung mental tempe. Ya, mental tempe itu ada pasti. Jadi sisa 80. Ya udah. Oke, lomba. Yang menang katakanlah Irwan. Terus saya naikin lagi. Oke, sekarang 50 juta. Dari 80 sampai yang mau nyerah. Gak apa-apa, nyerah gak usah lomba lari. Saya yakin dari 80 ada lagi yang mental tempe karena dia lihat hasilnya. Wah tadi menang Irwan, sekarang Irwan menang. Waduh, dia pasti nyerah. Tapi ada juga yang mental positif. Dia pikir gini, Soporo ya Irwannya sudah capek, bener kan? Siapa tahu nanti ada yang kepleset, mungkin bisa aja. Siapa tahu ada yang kejegal, kesandung, apa kan bisa. Gak apa-apa, coba demi 50 juta, bener ya? Oke, Anda ikut lomba lari lagi, tetap pasti banyak yang mau ikut. Sampai akhirnya sisa satu tok, katakanlah Rocky. Ya, yang lainnya udah legrek kabeh. Rocky, saya kasih tahu, Rock, ternyata dari tadi kamu lari itu tak timer. Tercepat adalah 6 detik, misalnya kayak gitu. Ya, Rock,
ini ada uang 1 miliar. Kalau kamu bisa lari kurang dari 6 detik, ambil. Wah, Rocky mikir, padahal tadi 6 detik tepaan itu sebenarnya, ya kan? Selama ini nggak mungkin 6 detik gitu, biasanya 6,5 gitu ya. Tapi demi 1 miliar, Belani nyoba nggak Rocky? Oh, Belani. Gue lihat, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Wah, sampai pol moyonya. Rocky berhasil, dia 5,9. Dia capek, 1 miliar dia dapetin. Oke ya? Saya tanya, Rob, sajane itu lebih cepat lagi. Wis gak mungkin Pak, wis gak mungkin. Betul ya? Nah, terus saya bilang sama dia sekarang, Rob lagi Rob, kali ini gak ada duitnya, ya. Tapi saya kasih kamu anjing Doberman sing gede dewe, tingginya sak kamu, ya kan? Dia punya speed lari rata-rata 5,7. Nah, tadi Rocky 5,9 ya, 5,7. Kalau kamu sampai lari lebih dari 5,7, 16 wis pasti dimakan. Tapi kalau kurang dari 5,7, kamu selamat. Teman-teman kira-kira Rocky kayak apa? Ya. So teman-teman sebenarnya dari cerita saya ini ada 2 makna yang mau saya sampaikan ke Anda. Ya, yang pertama, ada promosi di Prudential itu nggak perlu royoan, berarti ya, nggak memperebutkan kursi. Siapapun bisa capai target, otomatis naik. Loh, tapi lucunya orang-orang itu nggak normal otaknya. Kalau disuruh rebutan, malah sregep, bener nggak? Ya bener nggak? Tapi kalau dikasih jatah satu-satu kayak hari ini, Anda malah lucu loh, santai-santai. Aneh nggak? Pola pikirnya nih loh, mindsetnya yang lucu. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan ke Anda. So Anda ini aneh, orang aneh. Ya dikasih jatah satu-satu, nggak mau cepet. Tapi begitu, coba Pak Kado bilang, teman-teman kita dapat jatah di UM. Tahun ini cuma bisa 8 orang tok. Yang approve dulu ya dia UM. Yang lainnya nggak bisa. Mungkin bisa balapan jadi UM loh. Loh bener nggak? Bener nggak teman-teman? Saking kok Prudential ini nggak ada omongan gitu. Wes sangarmu yang capek promosikan gitu kan? Anda malah males. Paham nggak maksud saya? Coba dirubah konteksnya sama Pak Ari. Mulai sekarang 1 GE jatahnya 8 UN tok, yang nyampe dulu ya sudah close. Wah pasti balapan aja nih. Ya itu makanya saya pertama Anda pikir. Yang kedua, teman-teman orang biasa bisa lari lebih kencang karena ada punishmentnya, karena ada yang dikhawatirin, karena ada yang ditakuti daripada reward. Gitu ya. Makanya banyak orang Prudential yang nggak terlalu sukses walaupun dikasih iming-iming 100 juta per bulan. Kenapa? Karena reward kadang nggak menarik. So Anda mesti brainwash, Anda punya mindset sendiri. Anda bayangin gimana ya kalau saya gagal tahun ini. Mungkin Anda bisa bayangin malunya terhadap tetangga. Mungkin Anda bisa bayangin malu sama anak. So Anda mesti berani pertaruhkan harga diri Anda. Contoh nih, Anda yang hari ini lagi kejar ke New York, berani nggak Anda sounding ke teman dekat, ke tetangga Anda? Tahun depan lu tak kasih oleh-oleh dari New York ya. Wah, padahal belum capek lo ini. Berani nggak ngomong ini? Kalau Anda berani ngomong ini, Anda bisa capek malah. Karena udah terlanjur. Makanya kenapa orang MLM biasa ngelatih Anda tempelin itu. Apa yang Anda gambar jadi gol Anda. Tujuannya sebenarnya apa? Supaya anakmu tanya gitu. Misalkan anak bikin gol, saya papa di UM tahun ini misalnya gitu. Anakmu kan dengan polosnya tanya, Pak iya Pak. Nah itu jelasin. Gini loh ya, papa ini tahun ini lah jelasin. Nah kecuali Anda nggak punya kemaluan, habis ngomong nggak capek, nggak apa-apa ya sudah. Ya lain lagi ya kita ngomong. Yang saya ngomongin adalah orang dengan karakter yang benar. Kalau Anda udah berani seperti ini teman-teman, pasti capai. Kenapa? Karena orang khawatir, orang takut itu lebih powerful daripada orang dapat sesuatu. Ngerti ya? Nah itu coba Anda pertimbangkan. Nah, so mulai nanti pulang dari acara ini, Anda harus bikin goal lagi. Kemarin kan udah ikut kan? Nah, tapi saya yakin itu biasanya cuma asal-asalan bikin dong. Bikinin, tempel rumah, klep perlu bojo, anak dipanggil semua. Diceritai gitu loh. Ini loh ya, papa sisa 4 bulan akan capek kayak gini. Nanti kamu tak beli no ini. Kalau nggak capek ya apa Pak? Wis percaya, nggak mungkin, pasti capek kok. Teman-teman, ketika Anda berani ngomong seperti ini, pasti capek teman-teman. Kenapa? Karena logika lah. Kalau Anda nggak ada persiapan, mana berani ngomong kayak gitu. Ketika Anda berani nulis, Anda berani sampaikan ke orang,
Berarti tanpa sadar Anda pasti ada persiapannya juga. Mungkin calon nasabahnya siapa, mungkin calon rekrutannya siapa. Nah ini harus Anda lakukan, ya. Jadi jangan pernah jadi agent yang ngomongnya gini, wis Pak, tenang ya Pak, pokoknya I do my best, wis gak perlu best-bestan. Lebih baik gak the best tapi capai daripada gaya the best tapi gak capai. Ngerti ya? Toh kita tetap patokannya ke result gitu loh. Jadi nggak usah ngomong aku itu the best lah the best menurutmu. Bener nggak? Saya nggak ngomong best atau enggak, terus pokoknya capain. Itu aja. Bisa teman-teman? Ya? Oke. Nah, teman-teman kalau Anda mau capai goal Anda mesti pay the price. Harus ada harga yang dibayar. Ya. Teman-teman, ada siapa yang friend sama BlackBerry-nya Ferdi? Nggak ada ya? Anda lihat itu PP-nya Ferdi hari ini bagus banget. Itu omongannya Walt Disney. Dia ngomong gini intinya. Nggak perlu khawatir. Kalau Anda sudah melakukan yang paling terbaik, nggak usah khawatir akan hasilnya. Dia bilang gitu. Itu benar. Pertanyaan saya, itu kan kalimatnya ada kalimat the very best. Dia kalimatnya gitu. Kalau saya balik kalimatnya, sebenarnya kalimatnya jadi kayak gini loh. Ketika saya melakukan yang sangat terbaik, hasil pasti luar biasa, pasti capai. Makanya nggak perlu khawatir. Teman-teman yang dinamakan dengan pay the price ini kayak apa? Saya kasih Anda satu contoh. Ada yang punya toko? Bantu saya. Ada yang punya toko nggak? Nah, Bapak toko apa? Kacamata. Toko kacamata. Yang lainnya toko lain? Ya wes, saya toko kacamata. Bapak buka di mana? Sidoarjo. Di Sidoarjo. Tokonya buka jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, ini masih mending jam 8 sampai jam 5. Biasanya kalau Anda saya kasih contoh misalkan, ayo siapa yang mau saya jadikan volunteer? Coba angkat tangan. Saya mau kutuk jadi punya toko. Ada nggak? Nah, Bapak aja weh. Bapak sekarang siapa? Iya. Nggak kerja apa? Full time. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih Bapak modal 5 miliar. Oke? Buka toko. Ya. Bapak sukanya toko apa? Misalkan kalau punya toko. Nah, bahan bangunan. Kebetulan Bapak buka toko bahan bangunan di perumahan yang masih kosong lagi bangun KB, Pak. Ya, pertanyaan saya buat Bapak. Besok mau buka jam berapa tokonya, Pak? Jam 7 ya. Tutupnya mau jam berapa? Jam 5 toh. Padahal kalau malam kadang orang masih butuh keran, butuh apa bisa beli loh. Jam berapa? Nah ini audiens banyak bantu jam 9, ya kan? Nah, coba lihat nih, audiens bisa bantu jam 9. So kesimpulannya ketika Anda punya toko, Anda ambil keputusan buka jam 7, tutup jam 9. Padahal masuk buka jam 7 sampai jam 9, belum tentu ada orang beli. Teman-teman, coba bayangin Pak, Anda kalau lakukan itu di Prudential, jam 7 berangkat dari rumah, jam 9 pulang ke rumah. Kira-kira ya apa hasilnya? Bisa kebayang nggak? Simple ya? So, mindset Anda dulu yang mesti dirubah. Ketika Anda jalani Prudential, Anda nggak anggap ini bisnis Anda. Itu loh problemnya. Ketika Anda punya toko, Anda langsung anggap ini bisnis Anda. Mungkin Anda merasa wis kado kejegur 5M, udah kejegur banyak uang. Mau nggak mau apa? Mesti cepet balikin. Di Prudential balik nopo, metre 12.000, bener nggak? Iya kan? Loh kalau mau balikin modal di Prudential cuma metre 12.000, bener nggak? So teman-teman, ayo dibenarkan dulu mindsetnya. Ya, saya juga nggak kebenaran dulu pertama join Prudential, emang udah ngerti tentang mindsetan, nggak ngerti. Ya terus terang dulu kalau saya di Prudential ya nggak ada mindsetan. Cuman saya bener-bener takut. Apa yang saya takutin? Saya punya anak loh, umur 1 tahun. Ya, saya nggak ada kerjaan sama sekali. Ya, hutang menumpuk. Coba bayangin mau ngapain di rumah. Nah, teman-teman, Anda yang mungkin hari ini punya baby, ya, jangan punya alasan, Pak, saya mesti jaga baby. Pak, ini kan golden age, ya kan? Saya mesti lihat pertumbuhannya. Kayak gitu kan ya? Padahal bilodelanya luar biasa bahasanya pakai golden age, benar kan? Teman-teman, Anda mesti bayar harga dulu, ngerti ya? Saya dulu waktu pertama di Prudential, anak saya umur 1 loh. 2 tahun pertama saya jam 9 sampai jam 9 saya keluar rumah. Jadi umur 2, umur 3 saya nggak terlalu menikmati. Ya pagi mau tidur dilihat sebentar, habis itu pergi pulang ya dia tidur dilihat tok ya sudah. Maunya apa? Tapi teman-teman lihat hasilnya.
hari ini mereka bahagia. Ya, masa Anda terus suatu hari anakmu gede ngomong ini, gara-gara kau nih kalau biar cilik, ya kan? Papa ngamati lihat lu terus gini, goldennya saya kira papa bawa waktu, masa tega ngomong gini sama anak, nggak mungkin, bener ya? Iya nggak teman-teman? So jangan terlalu lebay gitu loh, pakai alasan golden age segala, ngerti ya? Ya kalau memang mau golden age ya, bojomu suruh ngerekam setiap detik, suruh ngerekam pulang lihat apa ya, anakmu isopo hari ini gitu. Teman-teman harus ada harga yang dibayar. Saya yakin orang yang gemuk saat ini kepingin jadi langsing, pasti bayar harganya luar biasa. Teman-temannya makan dengan enak, dia cuma ngeleki duto, bener gak? Iya kan? Orang lain nggak perlu bangun tidur, dia bangun tidur pagi-pagi jogging, bener gak? Teman-teman, setiap apa yang mau kita capai luar biasa itu butuh harga yang mahal. Ngerti ya? So kalau ada hari ini, tahu diri dalam hati Anda memikir gini, iya kok gak sepiro kesel sebenarnya di Indonesia, Anda berarti belum bayar harga. Kalau sebelum Anda menikmati rasanya bayar harga, belum merasakan, pesta itu cik jauh suksesmu semua. Tapi kalau hari ini kamu gagal terus, bayar harganya luar biasa, mungkin dihina orang, mungkin dimarahi orang, mungkin pokoknya bener-bener nyakiti hati lah ya, udah nemen, wah itu suksesnya mulai dekat. Serius ya, itu mulai dekat. Ya, asal tetap konsul sama leader, jangan sampai kesasar. Jelas teman-teman ya, jadi harus bayar. Mindsetnya ini adalah bisnis saya. Ya, kalau punya bisnis berarti harus apa? Buka paling pagi dan tutup paling. Jadi mulai besok keluar rumah paling pagi, pulang harus paling subuhan. Nah, ya kan? Pasti kan gitu, ya. Ada agent saya luar biasa ya, agentnya Indra Jaya waktu suruh sharing. Dia bilang, sharing saya kaget sampai dia ngomong. Saya tanya, jam kerjamu kayak apa sih? Saya jam 9 pergi. Ya, jam 1 saya pulang dulu di rumah, jam 4 saya pergi lagi. Loh, ngapain jam 1 pulang dulu? Saya tidur siang dulu. Pakai saya, pakai tidur siang dulu ternyata. Luar biasa gitu. Ya ngalah-ngalahi anakku, pakai tidur siang segala. Ya, saya sampai langsung tak panggil habis yang tadi. Ngapain pakai pulang tidur siang bareng? Ya kan, kok lucu pakai tidur siang. Nah, teman-teman, mungkin dia punya rutinitas yang aneh itu, pakai tidur siang segala. Ya, saya ulang sekali lagi. Ini adalah bisnis saya. Betul ya? Kalau saya punya bisnis, saya buka paling tutup paling jadi mulai besok saya akan keluar rumah prospek dari paling pagi dan saya pasti pulang paling malam. Subuhan. Harus. Gini loh, kalau kamu nggak mau lakukan ini, jangan kepingin sukses, terus nggak mungkin nggak mungkin. Tuhan pun nggak akan rela bikin Anda sukses. Jadi kenapa? Lu cek pakai orang prudensial sing door-to-door full call dari pagi sampai sore sampai malam, itu pun cek terseok-seok. Cenai kamu cuma 4 jam 5 jam Tuhan bikin sukses, nggak mungkin. Ngerti teman-teman? Bisa? Nah, coba sekarang ngomong sama sebelahnya. Ini bisnis saya. Ngomong dulu. Ini bisnis saya. Mulai besok. Saya pergi paling pagi. Dan pulang paling malam. Coba nih ya. Kamu muncul dosa loh, ini lagi puasa loh. Apalagi ini yang Islam, bohong loh kamu, dosa loh ya. Bisa batal loh kita ngomongin. Ya, bisa ya? Bisa ya, kita mau sukses ya? Mau sukses. Oke, kasih plus buat anda semua. Nah, ini nggak batal, karena tujuannya bagus, ya. Tujuannya adalah ngomong Anda harus fokus ke goal. Berarti ya, nah, ini pasti langsung senang penontonnya kalau lihat ini. Nah, teman-teman, Anda nanti harus bikin tulisan ini. Pilihan goal saya tahun ini itu apa? Teman-teman, coba saya tes Anda. Kalau saya tawari Anda uang 150 atau uang 400 juta, goblok-goblokan milih si mana? 400. Pasti 400 loh, bener ya? Tapi kenapa banyak orang prudensial disuruh start club, dia nggak mau, ngerasa berat dan sebagainya, benar nggak? Padahal Anda tahu sendiri kan, omset Anda tahun ini adalah income Anda karena total komisi sebesar 99%, benar nggak? Jadi start club bagi saya harusnya itu bukan pilihan. Start club itu adalah keharusan. Teman-teman, Anda tahu nggak apa sih makna dari start club?
Star Club bukan untuk gaya-gaya trik ke luar negeri, bukan. Itu bonus yang nggak perlu dipertimbangkan. Tapi Star Club adalah bukti bahwa Anda punya skill closing yang bagus. Pak, kalau ke New York butuh berapa? Kurang 9 minggu, teman-teman. 9 minggu itu banyak. 9 minggu itu 63 hari. Coba tanya sama orang yang lagi di penjara, suwi apa enggak? Suwi ini setengah mati, tak kasih tahu. Ngerti ya? Kamu tanya sama orang yang lagi di penjara sak minggu itu suwi ini setengah mati. Semua kembali ke Anda. Kalau Anda nganggap 9 minggu itu sudah nggak nututi, ya pasti nggak bisa. Ya, banyak agent mikirnya apa? Waduh Pak, tinggal 9 minggu yo abot. Bener kan? Harusnya Anda mikirnya apa? Justru tinggal 9 minggu, tak bukti saya bisa. Itu yang benar. Teman-teman kalau coba bayangin ya, Anda hari ini masih 0, 9 minggu Anda bisa capai Star Club. Wah, tahun depan waktu Anda jadi leader, Anda bisa gaya, bener nggak? Setiap ngomong sama agent Anda bisa gaya. Bukan gaya yang sombong beceno, tapi gaya yang memang proven, bener nggak? Ini loh masih Februari, November masih jauh, kok kamu nggak bisa Star Club? Saya dulu, wah mulai gaya 9 minggu, wah, bener kan? Anda kasih tahu terus tipsnya kenapa dulu 9 minggu bisa Star Club. Kan itu harus yang terjadi, bener nggak? Tapi kan Anda mikirnya kan mesti beda. Waduh Pak, 9 minggu, abot Pak. Bener nggak? Wes rookie club ya Pak, rookie club, gitu kan? Teman-teman jangan ngomong klubnya, kita bicara uangnya. Kalau Anda bisa capai New York, artinya apa? Per September akhir, Anda sudah dapat income 14 juta per bulan. Bayangin itu gitu. Coba Anda meremau bayangan oleh orang-orang 14 juta per bulan gak pakai kerja, ya oh enaknya gitu loh. Oh enak, kalau Anda bisa bayangin enaknya itu, pasti ngoyo gitu. Ngerti ya? Jadi coba bayangin dulu, 14 juta per bulannya dulu, enaknya sapiro. Ya, mungkin yang cewek mikir, waduh, saben minggu bisa beli sepatu misalnya, ya kan? Mungkin wah setiap bulan bisa beli tas, misalnya gitu. Waduh, 14, tak kumpul 2 bulan, wah bisa pergi Singapura, nah, misalnya gitu. Coba dibayangin yang enak supaya kita jadi semangat gitu loh. Ngerti ya? Jangan bayangin petangnya terus gede Pak Bote. Wah ya pasti gak bisa capai. Ngerti ya? Petangnya terus boleh ketondi. Ya itu pasti gak capai. Apa yang Anda pikirkan bikin simple gitu. Pasti capai. Nah teman-teman Anda juga harus mikir. Ya, kalau saya kasih Anda kontes hari ini ke Jakarta, saya minta waktu cuma 2 jam toh. Ayo pilih mobil mana sih paling cepat? Pak Onolis. Ada yang bisa capai? Gak bisa. Anda pasti ngomong apa sama saya? Pak jangan naik mobil Pak, tapi naik pesawat, bener nggak? Sama teman-teman, kalau udah tahu 9 minggu kepingin New York, jangan cari kelas HP gopek terus, bener nggak? Ya nggak mungkin nyampe. Coba bikin simpel. Kalau saya cari satu nasabah yang punya kemampuan 10 juta per bulan, loh 5 keluarga tok beres ini. Loh bener nggak? Loh bener nggak? Coba Anda pikir, 63 hari cari 5 keluarga, masa nggak bisa? Bikinnya simpel gitu loh mikirin. Kalau 63, 5 keluarga, ya harusnya bisa. Ngerti teman-teman? Caranya dirubah, jangan New Yorknya dihapus. Anda menang New York, ini pasti dapat juga ini Thailand ini otomatis. Bener nggak? Ayo, mindsetnya dirubah. Ya, 400 juta itu duit KB, bukan koin loh tadi. Ngerti ya? Itu beneran uang. Ya, dan coba saya kasih tahu kenapa Anda harus jadi leader. Jadi goal itu ada pilihannya banyak ya. 1, Anda bisa Star Club. 2, Anda bisa Star Club dan UM. 3, Anda bisa UM Talk. Kalau Anda tanya sama saya, paling bagus ya Star Club dan UM. Kenapa teman-teman? Tadi saya udah bilang, nomor 1, supaya Anda bisa Star Club itu tujuannya apa? Skill. Ingat teman-teman, bisnis ini bukan bisnis jualan asuransi. Bisnis ini pengembangan tim. Kalau Anda nggak punya skill closing yang bagus, gimana Anda mau kembangin tim? Jauh lebih gampang belajar jadi konsep-konsep leadership itu gimana lebih gampang daripada Anda teknik closing, karena itu kayak talenta. Itu sudah kayak orang memanah. Kalau memang titis ya titis gitu. Menjadi leader sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa? Tergantung dari karaktermu. Kalau Anda punya karakter sudah bagus, Anda punya jiwa melayani orang, Anda pasti jadi leader itu bisa. Tapi kalau sudah ego tinggi, wah wes harus jadi leader. Nggak bisa. Leader itu pasti egonya kecil. Dia mau melayani orang lain. Cuma itu aja.
Ya, jadi yang pertama skill. Yang kedua, kenapa kok Anda harus Star Club? Ya supaya kalau besok jadi leader nyuruh agent Star Club itu masuk akal gitu loh. Ya, jangan sampai nanti Anda jadi leader, habis itu ketemu agent yang mokong. Kok dulu Star Club gak? Wah, misalnya begitu kan gak enak. Nyinggung peranaan ini, bener ya? Ya kan? Nah, so Anda mesti buktiin.